Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senantiasa kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam mempelajari ilmu agama atau ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke pelajaran yang ke-6, yaitu tentang hadis tanda-tanda orang munafik. Ya, hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekali lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalathun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, kemudian yang artinya dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Yang pertama adalah apabila ia berkata ia bohong. Yang kedua, apabila berjanji ia ingkar. Dan yang ketiga, apabila ia dipercayai ia khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekali lagi, yang artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata ia bohong, dan apabila yang kedua, apabila ia janji ia ingkari, dan yang ketiga adalah apabila ia dipercayai ia khianati. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari atau Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis ini, nifaq atau pelakunya disebut munafik. Ya, nifaq atau pelakunya disebut dengan munafik. Merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya jika tidak ditangani sesegera mungkin, akan mengakibatkan penderitaannya binasa. Ya,
akan mengakibatkan penderitanya binasa. Itu siapa? Orang munafik atau munafik tersebut. Penyakit ini adalah penyakit yang amat menjijikan, mengakibatkan penyimpangan yang amat buruk. Seorang muslim sejati tentunya sangat mewaspadai penyakit ini. Hanya saja terkadang ia tidak menyadari bahwa ternyata ia telah terjangkit penyakit ini, terutama nifak yang bersifat lahiriah. Lalu apa sih arti dari nifak tersebut? Ya, nifak sendiri artinya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, nifak adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sekali lagi, nifak yang artinya adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sementara itu, dari Ibnu Jurayj yang mengatakan orang munafik ialah orang yang omongannya menyelisihi tindak tanduknya, batinnya menyelisihi lahiriahnya, tempat masuknya menyelisihi tempat keluarnya, dan kehadirannya menyelisihi ketidakadaannya. Lalu awal kemunculan orang munafik. Nah, ini perhatikan, awal munculnya orang munafik dalam sejarah Islam ialah sifat munafik baru muncul setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke Madinah. Jadi awal munculnya sifat munafik ini adalah ketika hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Tepatnya setelah peristiwa Perang Badar. Ya, Perang Badar. Tentu teman-teman semua mengetahui sebagian kecil atau sebagian besar dari kisah dari Perang Badar tersebut. Saat itu di Makkah belum dijumpai orang-orang munafik, yang ada justru sebaliknya, yaitu ada sejumlah orang yang menampakkan kekufuran karena ancaman-ancaman yang menghujam, namun sejatinya pada sanubarinya mukmin. Tentu kita ketahui bahwasanya ketika di kota Makkah peristiwa datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang mereka diancam, bahkan mereka ada yang dibunuh karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hal yang telah diketahui bersama bahwa ketika di Makkah orang-orang mukmin masih terbilang sedikit, sementara orang-orang kafir mendominasi. Ya, pada saat munculnya Islam di kota Makkah, itu tentunya di kota Makkah tersebut adalah mereka-mereka yang bukan dari agama Islam, dan orang-orang Islam pada saat itu hanya sedikit sekali. Ya, makanya ini di kota Makkah pada saat itu didominasi oleh orang-orang kafir, sehingga seakan kaum mukmin nampak lemah, ya, karena banyaknya orang munafik ini, orang-orang musyrik ini. Maka ketika pada saat itu kaum muslimin yang sedikit itu masih sangat lemah. Situasi ini berubah drastis ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum mukmin berhijrah ke kampung halaman mereka di Makkah menuju Madinah, yang saat itu sudah banyak pula orang yang memeluk agama Islam berkat setelah taufik Allah Subhanahu wa taala dari delegasi-delegasi yang Nabi utuskan ke Madinah sebelumnya, seperti Mus'ab bin Umair, dan untuk mendakwahkan Islam. Di kota inilah orang-orang beriman
mulai nampak jaya dan berwibawa di mata seluruh dunia serta dipertimbangkan keberadaannya. Di masa ini pun beliau belum ada orang-orang munafik, ya. Pada saat itu juga di kota Madinah belum ada orang munafik. Nah, kejayaan ini semakin nampak jelas setelah peristiwa perang Badar. Antara orang-orang beriman melawan orang-orang kafir yang memenangkan orang-orang beriman, ya. Di peristiwa perang Badar, ya, orang-orang beriman itu berperang bersama orang-orang munafik atau orang-orang kafir, maka yang menang adalah pada saat itu adalah orang mukmin. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala benar-benar meninggikan syiar Islam dan pemeluknya. Mulai saat itulah orang-orang kafir berpura-pura memeluk Islam, ya. Mulai saat itu ketika melihat kaum muslimin mulai menampakkan dirinya, mulai banyak jumlahnya, maka dari kaum kafir Quraisy pun mereka mulai menampakkan pura-pura Islam, pura-pura masuk Islam. Maka mereka ini disebut dengan orang-orang yang munafik. Padahal hati mereka menyembunyikan kekufuran. Ya, mereka pura-pura masuk Islam, padahal dalam hatinya itu mereka menyembunyikan kekufuran. Inilah yang disebut dengan orang-orang munafik. Kemudian kemunafikan ini semakin menjadi-jadi setelah masa berlalu. Bahkan Imam Malik pernah berkata, nifak di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nifak di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu zindik, ya, zindik di masa kita sekarang. Kemudian dalam kitab Tauhid, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan orang-orang munafik itu akan terus ada sepanjang masa apabila tatkala kekuatan Islam nampak dan mereka benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Ya, saat itulah mereka memeluk Islam dengan tujuan memasang makar buat Islam dan orang-orang Islam dalam hati mereka. Kemudian macam-macam nifak, ya, ada macam-macam nifak. Bahwa nifak itu ada dua macam, yaitu nifak kecil dan nifak besar, ya. Nifak itu ada dua macam. Yang pertama nifak kecil, dan yang kedua yaitu nifak besar. Nifak kecil ini ialah berperilaku sebagaimana perilaku orang-orang munafik, seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, dengan tetap dan iman dalam hati. Nifak jenis ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama, namun termasuk sarana menuju kekufuran. Ya, sarana menuju kekufuran. Jika perilaku tersebut terus ia lakukan, ya, maka barang tentu kemungkinan ia akan terjerembab ke dalam kemunafikan. Selanjutnya nifak jenis yang kedua ialah nifak besar, atau nifak yang berkaitan dengan keyakinan, yaitu apabila seseorang menampakkan keimanan dan keislaman namun menyembunyikan kekufuran dalam hati. Nifak jenis inilah yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan mencela dan mengkafirkan mereka serta mengabarkan bahwa
orang yang memiliki sifat ini akan dikembalikan ke dalam kerak api neraka. Oke. Selanjutnya dari pelajaran ini ada beberapa yang harus kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama, orang beriman wajib meninggalkan kebiasaan dan akhlak yang buruk seperti dusta, mengkhianati dan berkhianat. Ya. Orang yang beriman wajib meninggalkan kebiasaan dan akhlak yang buruk. Yang dicontohkan seperti dusta, mengkhianati janji dan berkhianat. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menjauhi sifat-sifat munafik, karena kemunafikan dapat menjerumuskan kepada kemunafikan. Ya, sekali lagi kita diperintahkan untuk menjauhi sifat-sifat munafik, karena kemunafikan merupakan dosa besar. Ya. Yang ketiga, jika sudah diperintahkan untuk menghindari sifat-sifat yang dapat menjerumuskan kepada kemunafikan, ya, kita juga diperintahkan untuk menghindari sifat-sifat yang dapat menjerumuskan kita kepada kemunafikan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan hamba yang memiliki sifat orang munafik. Yang kelima, seorang muslim sejati itu selalu jujur dalam perkataan, menetapi janji dan menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Ya, jadi sekali lagi kita sebagai anak-anak muslim, ya tentunya kita perhatikan hadis ini, kita amalkan hadis ini agar nanti di kehidupan kita terbiasa untuk menghindar atau terhindar dari sifat-sifat munafik. Ya, hadisnya sebagai berikut, ya, yang dapat bacakan tadi, kita ulangi lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun, tanda munafik ya ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apa ia berkata ia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya ia khianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, anak-anakku sekalian, itulah hadis tentang tanda-tanda munafik, dan juga tadi juga kita sudah bahas tentang tanda-tanda munafik, ya, dan kemunculan awal mula munafik atau sifat nifak tersebut. Oke, dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.